Bab 23. Lelaki di mall. Hah? Gue terkejut dengan pertanyaan si cantik. Apalagi gue juga merasa dia kayak bukan si cantik yang biasanya. Dia malah seperti cewek lain. Dia kayak asing bagi gue. Lo nggak ngenalin gue. Gue Ata, suami lo. Jelas gue. Dan si cantik malah berekspresi aneh. Awalnya raut wajahnya tampak kebingungan. Tetapi kemudian ia seperti kesakitan sambil memegangi kepalanya. Lo kenapa? Lo sakit? Gue sedikit terduduk. Gue khawatir sama dia. Hehehe. Dia malah terkekeh. Dia kembali ke setelan awal. Kembali ke si cantik yang seharusnya. Dan entah mengapa gue merasa lega. Lo barusan ngepant gue ya? Rutuk gue. Hehehe. Si cantik kembali terkekeh. Gue geram. Tapi nggak bisa marah sama dia. Dia kan orang gila. Yuk, bangun. Mandi dulu. Ajak gue. Gue dudukan tubuhnya si cantik. Selimut yang semula nutupin tubuh telanjangnya, dia jeti melurut ke bawah. Astagfirullah. Gue istighfar sambil menutup mata. Lah, ngapain gue nggak berani lihat tubuhnya dia? Dia kan istri gue. Lagian semalam dia juga udah gue obok-obok. Hehehe. Gue menyadarkan diri sendiri. Daripada kelamaan, gue gendong si cantik masuk ke kamar mandi. Kayak biasanya, gue harus mandiin dia. Sebenarnya dia udah bisa mandi sendiri. Sih. Cuman gue kayak enggak yakin aja kalau mandinya dia itu bersih atau kagak. Sedang gue kan sangat cinta kebersihan. Gue nggak mau kalau badan istri gue kotor. Tetapi kali ini gue mandiinnya dengan melihat secara langsung tubuh tel 4NJ4-nya dia. Yang otomatis. Nekeh. D3 dek gemoy gue bereaksi normal. Rupanya dia pengen nambah. Enggak cukup dengan yang semalam. Akhirnya gue pun menggitik si cantik di kamar mandi. Dan si cantik fine-fine aja. Malahan berkali-kali dia kaing-kaing. Tandanya dia sangat keenakan. Sayangnya otornya nggak boleh ngejabarin adegannya ke kalian semua. Guys. Dosa. Awok-awok-awok. 1 jam kemudian. Kami pun selesai beraktivitas tuklik-tuklik. Juga mandinya. Kita pun keluar dari ruangan lembab tersebut dengan tubuh yang segar bugar. Si cantik gue sisirin rambut panjangnya dia. Karena walaupun dia orang gila, dia harus tetap tampil cantik. Kruk. Gue tiba-tiba mendengar suara. Suara apa tuh? Tanya gue. Si cantik bukannya menjawab. Ia malah tampak mengelus-elus perutnya. Hah? Gue sangat-sangat terkejut. Jangan-jangan lo hamil. Jangan-jangan udah ada bayi di dalam perut lo gara-gara apa yang udah gue lakuin semalam. Ucap gue. Gue segera merunduk untuk mendekatkan telinga gue ke permukaan perutnya si cantik. Kruk. Perutnya lagi-lagi bersuara. Tetapi ternyata suaranya sangat familiar. Kok suara bayinya aneh? Gumam gue. Ini lapar. Geblok. Umpat si cantik. Gue terkejut dengan kalimatnya dia. Bisa-bisanya orang gila berkata kayak gitu. Oh iya. Ini kan suara perut lapar. Gue lupa. Hehehe. Celetuk gue. Ya udah sana lo tunggu di ruang tengah. Gue akan masakin lo telur ceplok. Kita berdua pun keluar dari kamar. Cantik pergi menuju ke ruang tengah, sedang gue ke ruangan dapur. Gue segera buatin sarapan buat si cantik dan gue sendiri. Hanya beberapa menit. Makanan pun jadi. Langsung gue bawa ke ruang tengah. Buruan dimakan. Gue sebentar lagi mau berangkat kerja. Ucap gue ke si cantik. Si cantik pun segera melahap makanannya. Begitupun dengan gue. Gue menikmatinya sembari melihat ke arah dia. Si cantik yang selalu cantik setiap saat. Apalagi setelah semalam gue merasakan jepitannya. Sekarang dia jadi berasa kayak bidadari bagi gue. Gue jadi makin sayang sama dia. Hehehe. Kegiatan makan kita pun akhirnya selesai. Gue ambil tas kerja yang ada di kamar. Kemudian gue kembali ke hadapan si cantik. Gue berangkat dulu ya, cantik. Ucap gue sambil ngelus kepalanya si cantik. Dia memberenggut. Seperti biasa kalau gue hampir ninggalin dia, dia bakal bersikap kayak gini. Dia kan pengennya sama gue terus. Gue cari uang dulu. Lo nunggu di rumah. Hari ini pulangnya agak awal kok.
Ini kan hari Jumat. Terang gue. Gue berusaha memberi pengertian ke si cantik. Tapi si cantik malah semakin memberenggut. Sumpah, lagi kayak gini pun dia juga cantik banget. Gue jadi pengen you tigain dia lagi dan lagi. Hehehe. Apa gue ajak dia aja ya? Nanti dia gue suruh nunggu di bawah pohon dekat lapangan. Jadi gue tetap bisa ngawasin dia. Batin gue. Tiba-tiba tersirat ide tersebut. Lo mau ikut? Tanya gue ke si cantik. Seketika cantik terkekeh, dia begitu girang. Ya udah, kuilah ikut gue. Si cantik beranjak. Kita sama-sama ke depan. Meninggalkan rumah. Menaiki si Ayang untuk pergi ke sekolah tempat gue mengajar. Lo tunggu di sini aja ya. Jangan kemana-mana. Gue nanti di situ. Ngawasin N4K yang lagi olahraga, sama ngawasin Elo. Oke. Titah gue ke si cantik. Dia gue suruh duduk di bangku kecil di bawah pohon. Di pinggiran jalan. Di balik pagar lapangan sekolah. Si cantik patuh. Sambil terkekeh, dia benar-benar duduk di bangku tersebut. Sekarang gue tinggal ke sana dulu ya. Ingat, lo tetap di sini. Jangan kemana-mana. Gue kembali mewanti-wanti. Gue segera meninggalkan si cantik. Masuk ke dalam area lapangan sekolah. N4K udah berbaris nungguin kedatangan gue. Sekarang olahraganya apaan? Pak? Tanya Kamto murid umbelen N4K kelas 3. Lempar bola. Kalian akan bapak buat berpasang-pasangan. Jawab gue. Gue segera mengambil buku absen. Gue segera membacakan nama-nama mereka untuk membuat mereka berpasang-pasangan. Seketi dan Rubiaton. Markonah dan Rebyong. Tejo dan Tarno. Kamto dan Parmo. Jelani dan Kuswoyo. Paini dan Sarmi. Pardi dan Sutresno. Cumini dan Tumini. Kardi dan Tukiat. Muamaroh dan Giati. Semua udah gue sebutin. Mereka udah berpasang-pasangan. Dan udah membawa bola di masing-masing pasangan. Mereka pun mulai melakukan olahraga lempar bola kayak yang gue perintahin. Sedang gue hanya duduk santai sambil ngawasin mereka. Sesekali gue melihat ke arah si cantik di kejauhan. Ternyata dia lagi liatin gue yang sedang kerja. Mungkin dia lagi terpesona dengan aura gue. Muah. Gue tiba-tiba melemparkan kecupan ke arah dia. Dia langsung kayak uget-uget. Menggel satu enjang sambil berekspresi malu-malu meong. Dia siapa? Pak? Tanya Kamto si bocil umbelen. Ternyata dia merhatiin gue. Kepo lu. Timpal gue. Cantik dia, Pak. Jadi pengen saya pacari. Mejir. Gue terkejut dengan ucapan si Kamto. Heh. Lo tuh masih box 1L. Umbelen pula. Taitit lo aja pas kencing belum bisa lurus. Udah berani mau pacaran-pacaran segala. Maki gue ke si Kamto. Sedang dia malah cengingisan mendengarnya. Udah sono. Terusin lempar bolanya. Titah gue. Iya, Pak. Si Kamto patuh. Dia kembali berolahraga. Dan gue juga kembali ngawasin kegiatan mereka. Hingga 1 jam pun berakhir. Pelajaran olahraga untuk N4K kelas 3 pun selesai. Berganti dengan anak kelas 5. Kali ini mereka gue suruh olahraga kasti. Jadi lagi-lagi gue bisa bersantai cuma ngawasin mereka sambil ngawasin si cantik. Akhirnya kegiatan mengajar gue pun usai. Tepat jam 10 gue udah boleh meninggalkan kawasan sekolah. Gue pun langsung menghampiri si cantik. Dengan menaiki si Ayang gue melaju mendekat ke arah cantik yang masih duduk di tempat semula. Duduk di bawah pohon di pinggir jalan. Gue melihat pejalan kaki ngelemparin uang koin ke arah si cantik. Gue pun jadi bertanya-tanya. Apa maksud tujuan orang itu berbuat hal seperti itu? Heh, lo ngapain ngelempar uang koin ke arah istri gue? Tanya gue begitu sampai di hadapan si cantik dan orang tersebut. Gue sedikit geram. Istrinya lagi ngemis kan di sini? Tanya orang itu. Ngemis matamu? Umpat gue. Gue nggak terima dengan ucapan dia. Dia bukan pengemis, ani satu nenegram. Dia duduk di sini lagi nungguin gue. Hehehe, ya maaf. Orang itu terkekeh sambil melenggang pergi begitu saja. Sama sekali nggak merasa bersalah. Gue pun mendekat ke arah si cantik. Gue turun dari motor. Gue hampiri si cantik.
Lain kali lo harusnya bawa wadah yang besar. Biar semakin banyak orang-orang yang akan ngasih lo duit. Ucap gue ke si cantik sambil memunguti uang receh yang bertebaran di hadapan si cantik. Gue menduga tak hanya orang yang barusan doang yang ngira si cantik adalah pengemis. Tapi mungkin orang-orang sebelum dia juga sama seperti itu. Lumayan. Ternyata lo bisa ngehasilin duit juga. Hehehe. Gue terkekeh gilang. Yuk cabut dari sini. Ajak gue setelah receh udah gue pungutin semuanya. Gue naikin kembali si Ayang. Sedang si cantik membonceng di belakang gue. Motor mulai melaju. Melewati hari yang belum terlalu terik. Lo haus enggak? Tanya gue ke si cantik di tengah-tengah perjalanan kami. Hehehe. Si cantik terkekeh. Itu tandanya ia mengiyakan pertanyaan gue. Lo mau es krim? Tanya gue lagi. Hehehe. Si cantik lagi-lagi terkekeh. Oke. Ayo kita beli es krim. Gue lajukan si Ayang menuju ke Indo April terdekat. Setelah sampai, gue dan si cantik segera turun dan segera masuk ke dalam Indo April. Gue geret si cantik agar mau mengikuti langkah gue menuju ke freezer es krim. Lo pengen es krim yang mana? Tinggal pilih aja. Ucap gue ke si cantik. Si cantik tampak melihat-lihat. Lalu kemudian ia menunjuk es krim yang paling besar. Es krim dengan wadah ukuran besar, hampir seember. Jangan ngadi-adi deh, lo. Ambil itu yang murah-murah aja. Jangan yang mahal. Es krim yang 3 ribuan ini kan juga enak. Gue menunjuk es krim stik rasa melon. Si cantik memberenggut. Tampaknya dia nggak suka dengan pilihan gue. Kalau yang ini mau nggak? Kali gue menunjuk yang cup, tapi yang kecil. Si cantik masih memberenggut. Haf. Gue pun menghela nafas. Dan akhirnya gue ambil es krim pilihannya dia. Es krim paling mahal di antara yang lainnya. Karena seperti biasa, jiwa nggak tegaan gue selalu merajalela. Nih. Gue sodorkan es krim tersebut ke arah si cantik. Tapi tiba-tiba. 2. Celetuk si cantik. Apa? Lo minta 2? Gue terkejut. Hehehe. Si cantik terkekeh. Kenapa nggak sekalian aja lo suruh gue beliin es krim Chevresernya juga? Ucap gue. Dan kemudian. Srek. Si cantik benar-benar mau mengangkut box es krim seperti perkataan gue. Gue cuma bercanda. Why? Enggak beneran. Sahut gue. Gue segera mengembalikan posisi box es krim ke tempat semula. Lalu, gue mengambil es krim besar satu lagi seperti permintaan si cantik. Nih, biar lo puas. Gue menyerahkannya ke si cantik. Maka kini dia membawa 2 es krim wadahan yang besar. Hehehe. Si cantik terkekeh. Kayaknya dia girang banget. Yuk, dibayar dulu es krimnya. Ajak gue. Kita segera berjalan menuju ke kasir. Gue berjalan lebih dulu. Sedang si cantik berjalan di belakang gue. Tetapi kemudian. Buka. Gue mendengar suara. Gue refleks menengok ke belakang. Ternyata ada seorang cewek yang gak sengaja nabrak si cantik. 2 es krim yang dibawa si cantik pun jatuh menggelinding ke lantai. Cewek itu memungutinya. Ia segera menyerahkan kembali ke si cantik. Maafkan saya ya. Saya udah. Kalimat cewek itu terhenti begitu berdiri di hadapan si cantik. Nadine. Cewek tersebut menyebut nama seseorang. Elo masih hidup. Ucapnya dengan suara terbata. Sedang si cantik malah plongo-plongo. Dia mematung kayak sama sekali gak mengenali cewek di hadapannya tersebut. Gue segera menghampiri si cantik dan cewek itu. Lo kenal istri gue? Tanya gue sembari merangkul si cantik. Istri? Cewek itu kembali terkejut. Hehehe. Tapi si cantik malah terkekeh. Sayang. Tiba-tiba terdengar suara panggilan seseorang. Laki-laki muda yang tengah sibuk mencari-cari sesuatu di balik rak-rak di ruangan ini. Dengan pandangan tanpa melihat ke arah si cewek. Karena ia masih terfokus pada barang-barang yang berada di hadapannya. Mendengar panggilan tersebut, cewek itu jadi seperti tersentak. Ah maaf. Sepertinya saya salah mengenali orang. Dia hanya mirip teman saya saja. Ucap cewek itu ke gue dan si cantik. Lalu dia cepat-cepat pergi dari hadapan gue dan si cantik. Ia berjalan menghampiri laki-laki yang baru saja memanggilnya.
Kamu udah menemukan barangnya? Tanya si laki-laki ke si cewek. Di sini nggak ada. Ayo kita pergi saja dari sini. Ucap si cewek sambil menggeret paksa lengan si cowok. Sepertinya ia ingin cepat-cepat pergi dari minimarket ini. Ia malah seperti orang yang ketakutan. Orang yang aneh. Gumam gue sambil terus memperhatikan kepergian cewek itu dan si lelaki. Tetapi kemudian gue menyadari sesuatu. Kok, gue kayak nggak asing sama cowok itu ya? Gue pun berusaha mengingat-ingat. Dan akhirnya, gue ingat. Bukannya laki-laki itu adalah laki-laki yang sama, yang gue lihat sewaktu di mall. Yang bikin si cantik nangis histeris.